Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Puspadewi dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya tentang analisis kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara yang berjudul Korupsi di Indonesia. Latar belakang, kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencangkup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektivitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pembiayaan. Di antara dua faktor tersebut, yang paling dominan adalah faktor manusianya. Di Indonesia, merupakan salah satu negara terkaya di Asia. Dilihat dari keanekaragaman, kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi, ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia, bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya, malah termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan dari segi pengetahuan atau intelektualnya, tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian material keuangan negara yang sangat besar. Hal itu merupakan cerminan moralitas dan rasa malu, sehingga yang sangat menonjol adalah sikap kerakusan dan kekuasaan. Faktor penyebabnya, korupsi bisa bermacam-macam, ada berasal dari internal dan ada juga yang berasal dari lingkup eksternal. Penyebab korupsi secara internal berasal dari diri sendiri atau dorongan keluarga, sedangkan korupsi secara eksternal berasal dari luar kehidupan pribadi seseorang. Pasal-pasal yang dilanggar dasar hukum undang-undang ini adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XI-MPR-1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, solusi, dan nepotisme. Adapun upaya untuk korupsi di Indonesia. Yang pertama, strategi preventif. Ada upaya preventif. Ini adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindakan korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Setelah itu mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Itu secara preventif. Adapun dari strategi detektif, upaya detektif ini adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat
segera ditindaklanjuti. Upaya detektif pencegahan korupsi, ada perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atas APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Dan setelah itu, adapun pandangan dari saya adalah terhadap kasus ini, yaitu kita tetap harus bertanggung jawab atas jabatan kita. Jangan sampai kita mengambil hak yang seharusnya orang lain peroleh. Kurangi perilaku konsumtif dan turunkan gaya hidup dan gengsi, karena hukum karma akan berlaku di kehidupan kita. Adapun 3 hal menurut saya yang harus dilakukan oleh Indonesia, antara yang gunanya mengurangi sifat perilaku masyarakat untuk korupsi. Antara lain, yang pertama, menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah. Kedua, menaikkan moral pegawai tinggi. Serta yang ketiga, legislasi pungutan liar menjadi pendapat resmi atau legal. Itu saja presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.